Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3G, subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Melanjutkan yang kemarin ya. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita memasuki pelajaran. Perhatikan gambar di bawah ini ya, amati. Ini ada gambar rendang, ini nasi gudeg, kemudian ada soto Betawi ya. Apakah kamu mengetahui jenis makanan di atas? Pernahkah kamu mencobanya? Di Indonesia terdapat beragam makanan tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan satu sama lain. Misalnya aneka jenis soto. Tahukah kamu makanan tradisional dari seluruh Indonesia? Yuk, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini adalah pempek dari empek-empek dari Palembang. Kemudian ada soto Banjar dari Kalimantan. Ada ayam betutu dari Bali. Ini adalah sei sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada rujak cingur dari Jawa Timur. Selanjutnya ada papeda dari Papua. Kemudian ada bubur tinutuan dari Manado, Sulawesi Utara. Ada karedok dari DKI Jakarta. Kemudian ada mie Aceh yang tentunya dari Aceh. Ya. Keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keberagaman tersebut. Saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Selain makanan tradisional, setiap daerah di Indonesia juga memiliki pakaian adat masing-masing. Amatilah gambar di bawah ini. Ya, ini menggunakan pakaian adat masing-masing ya. Apakah Nina dan teman-teman memakai pakaian adat dari daerah yang sama? Tidak ya. Bagaimana sebaiknya sikap Nina dan teman-teman? Menghargai dan saling menghormati. Perlukah kamu mempelajari dan mengenal kebudayaan daerah lain selain daerah asalmu? Tentu perlu ya, kita belajar dari daerah lain. Sekarang kita beralih ke PJOK. Ayo peragakan. Perbedaan makanan tradisional adalah contoh keragaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, terdapat keragaman lainnya, misalnya perbedaan olahraga kegemaran. Made menyukai olahraga renang. Ia sudah mahir berenang. Made sudah bisa melakukan gerak mengambang tanpa bantuan alat. Perhatikan gerakan Made berikut. Ini ya gerakan Made. Yang pertama, berdiam di tempat. Yang kedua, berdiri tegak di tepi kolam.
Kemudian berpegangan pada tepi kolam, kepala di atas permukaan air, badan di dalam air. Gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Setelah selesai, lakukan gerakan berikut. Tangan berpegangan pada tepi kolam, angkat kaki hingga tubuh dalam posisi telungkup. Gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Lakukan setiap gerakan tersebut berulang-ulang agar semakin mahir. Melakukan gerakan di bawah pengawasan guru. Ya, jadi harus ada yang mengawasi. Bibi menggoreng tahu untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi suka makan tahu goreng hangat. Kebiasaan Nina dan Adi berbeda. Nina suka makan tahu dengan sambal kecap. Adi suka makan tahu dengan saus tomat. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi. Selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai. Perhatikan kotak susu pada gambar di bawah ini. Ya, perhatikan. Yang satu 1000 mili, yang kecil 500 mili. Pada kemasan susu tertulis keterangan isi di dalam kemasan. Isi atau kapasitas suatu bangun ruang disebut juga volume bangun ruang. Dengan kata lain, volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Hasil olahan susu tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan lainnya. Contoh produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambahkan bahan lainnya seperti tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu. Ayo menggali informasi. Pokok-pokok informasi berikut terdapat di dalam teks berjudul Industri Pengolahan Susu. Paragraf manakah yang memuat informasi-informasi tersebut? Ya, sekarang kita isi ya cara membuat keju, ada di paragraf berapa, ditulis di situ. Kemudian pengertian pasteurisasi ada di paragraf berapa, ditulis di situ. Kemudian contoh produk olahan susu yang pembuatannya dengan cara menambahkan bahan lain ada di paragraf berapa. Kemudian pembuatan yogurt juga ada di paragraf berapa.
dan pemanfaatan teknologi pangan pada produk olahan susu. Tuliskan pokok-pokok informasi secara urut sesuai paragraf-paragraf pada teks. Setelah itu, jelaskan pokok informasi dalam beberapa kalimat sehingga informasi menjadi jelas. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Contoh pada paragraf 1 yaitu pemanfaatan teknologi pangan dan produk olahan susu. Penjelasannya, susu merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama. Teknologi pangan digunakan untuk mengolah susu menjadi produk yang lebih tahan lama. Nah, nanti anak-anak isi ya, sesuai dengan bacaan yang ada di industri pengolahan susu. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bisa dimengerti ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.